Tahukah kalian kota di Indonesia dengan julukan Kota Daeng? Daeng merupakan panggilan kepada orang yang lebih tua, digunakan kepada pria ataupun wanita. Secara singkat, Daeng adalah panggilan penuh hormat kepada orang yang lebih tua atau dituakan. Dalam sejarah suku Bugis dikenal 3 strata sosial atau kasta. Kasta tertinggi adalah anak, arung atau bangsawan yang punya beberapa subkasta lagi. Kasta berikutnya adalah To, Maradeka atau orang merdeka atau orang kebanyakan. Kasta terendah adalah kasta Ata atau budak. Hanya orang-orang yang berkasta anak arung dan To Maradeka yang berhak memberikan nama gelar pada keturunannya. Sementara kasta Ata tidak berhak untuk menggunakan nama gelar. Bagi bangsawan Bugis, gelarnya adalah Andi, sedangkan bagi To Maradeka bergelar Daeng. Kota Makassar sering dijuluki dengan Kota Daeng. Kota ini merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Sulawesi Selatan atau Sulsel adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar. Luas Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 45.764,53 km persegi. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan berada di kota Makassar. Kota ini merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Sulawesi Selatan sekitar 9.073.500 jiwa dengan 45,1% etnis Bugis, 29,6% etnis Makassar, 7,3% etnis Toraja, 4,9% etnis Luwu, 2,8% Jawa, 2,8% etnis Duri, selebihnya suku lainnya. Suku asli dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah suku Bugis, suku Makassar yang mendiami pesisir selatan, suku Mandar menempati sebagian Sulsel, suku Toraja yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, dan suku Duri yang mendiami Kabupaten Nkrekang. Bahasa daerah yang dominan di Sulawesi Selatan adalah bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Petai, bahasa Toraja, bahasa Mandar, dan bahasa Masen Rempulu. Perekonomian Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa sektor, antara lain sektor pertanian dan perkebunan, sektor industri, dan sektor pariwisata. Sejarah Sulawesi Selatan. Selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah di abad ke-15 sampai abad ke-19, Sulawesi Selatan berperan sebagai pintu gerbang Kepulauan Maluku, tanah penghasil rempah. Kerajaan Goa dan Bone yang perkasa memainkan peranan penting di dalam sejarah kawasan timur Indonesia di masa lalu. Pada sekitar abad ke-14 di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah kerajaan kecil. 2 kerajaan yang menonjol ketika itu adalah Kerajaan Goa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis yang berada di Bone. Pada tahun 1530, Kerajaan Goa mulai mengembangkan diri dan pada pertengahan abad ke-16 Goa menjadi pusat perdagangan terpenting di wilayah timur Indonesia. Pada tahun 1605, Raja Goa memeluk agama Islam serta menjadikan Goa sebagai kerajaan Islam.
Dan antara tahun 1608 dan 1611, Kerajaan Goa menyerang dan menaklukkan Kerajaan Bone sehingga Islam dapat tersebar ke seluruh wilayah Makassar dan Bugis. Pada abad ke-15, VOC tiba di Sulawesi Selatan. VOC melihat Kerajaan Goa sebagai hambatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di daerah Sulawesi Selatan. VOC kemudian bersekutu dengan seorang pangeran Bugis bernama Arung Palaka yang hidup dalam pengasingan setelah jatuhnya Bugis di bawah kekuasaan Goa. Belanda kemudian mensponsori Palaka kembali ke Bone, sekaligus menghidupkan perlawanan masyarakat Bone dan Sopeng untuk melawan kekuasaan Goa. Setelah berperang selama setahun, Kerajaan Goa berhasil dikalahkan. Dan Raja Goa, Sultan Hasanuddin, dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bunggaya yang sangat mengurangi kekuasaan Goa. Selanjutnya, Bone di bawah Palaka menjadi penguasa di Sulawesi Selatan. Ratu Bone sempat muncul memimpin perlawanan menentang Belanda yang saat itu sibuk menghadapi perang Napoleon di daratan Eropa. Namun, setelah usainya perang Napoleon, Belanda kembali ke Sulawesi Selatan dan membasmi pemberontakan Ratu Bone. Namun, perlawanan masyarakat Makassar dan Bugis terus berlanjut menentang kekuasaan kolonial hingga tahun 1905 sampai 1906. Pada tahun 1905, Belanda juga berhasil menaklukkan Tanah Toraja. Perlawanan di daerah ini terus berlanjut hingga awal tahun 1930-an. Setelah kemerdekaan, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1950 di mana Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Administratif Sulawesi dan selanjutnya pada tahun 1960 menjadi Daerah Otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Pemisahan Sulawesi Selatan dari Daerah Otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 sehingga menjadi Daerah Otonomi Sulawesi Selatan. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Sulawesi Selatan adalah kota Makassar. Kota ini merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur. Kota ini dahulu bernama Kota Ujung Pandang dan dipakai sekitar tahun 1971 sampai tahun 1999. Lambang Sulawesi Selatan terdiri dari gambar bintang sebagai simbol kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Banteng sombu opu sebagai simbol kepahlawanan yang gagah berani. Badik merupakan senjata khas Sulawesi Selatan. Gunung dan sawah adalah pangkal menuju masyarakat sosialis Indonesia. Sedangkan perahu pinisi merupakan simbol jiwa bahari para pelaut Bugis yang terkenal. Moto Provinsi Sulawesi Selatan adalah Todo Puli, bermakna teguh dalam keyakinan, yang berasal dari bahasa Bugis. Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Banteng, Kabupaten Baru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Goa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo,
Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare. Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pagi, sore, dan malam hari menikmati sunset. Di sekitar kawasan Pantai Losari terdapat Masjid 99 Kubah Makassar yang menjadi ikon baru Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun di atas lahan reklamasi Pantai Losari. Tanah Toraja dan Toraja Utara merupakan kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan tempat tinggal dari suku Toraja yang masih menunjukkan gaya hidup Austronesia. Terdapat berbagai tempat wisata di Tanah Toraja, antara lain Gua Tampang Alo adalah sebuah gua yang telah dialihfungsikan sebagai sebuah pemakaman. Di area gua terdapat patung-patung atau tao-tao yang dibuat khusus. Di dalam gua juga terdapat ratusan erong atau peti mati dari orang-orang yang telah dimakamkan. Wisata Suaya dan Kuburan Batu Lemo merupakan situs wisata sejarah pemakaman raja-raja, sanggala, dan bangsawan Toraja di sisi dinding Bukit Cadas. Tebing-tebing batu tersebut dipahat dan dibentuk katung-katung gua. Destinasi ini juga menjadi tempat ziarah rutin untuk menghormati nenek moyang serta leluhur. Rumah adat Tongkonan merupakan rumah adat suku Toraja terletak di sekitar Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Rumah adat Tongkonan tertua berada di Desa Palawa. Desa ini merupakan desa adat yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang suku Toraja. Patung Yesus Buntu Burake adalah patung Yesus Kristus yang terletak di puncak Bukit Buntu Burake di Makale. Patung Yesus ini dikatakan merupakan patung Yesus yang tertinggi di dunia karena berada di atas bukit setinggi 1.700 meter di atas permukaan laut. Bukit Olon Toraja. Bukit ini terletak di Kecamatan Bongkaradeng, merupakan perbukitan yang sangat indah. Bukit Pasir Sumalu merupakan bukit pasir yang indah terletak di Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, dan beberapa tempat wisata lainnya. Terdapat pantai dan pulau yang indah di Sulawesi Selatan, antara lain Taman Laut Taka Bonerate merupakan taman laut yang mempunyai kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Luas atol di taman ini sekitar 220.000 hektar dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km persegi. Taman laut ini terletak di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sejak tahun 2005, taman ini dicalonkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Terdapat sekitar 295 spesies ikan karang, 244 jenis moluska, 261 jenis terumbu karang, dan berbagai jenis penyu. Pulau Samalona. Pulau indah ini berada di wilayah kota Makassar. Pulau ini memiliki pantai yang indah. Pulau Gusung merupakan pulau yang terletak di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Di pulau ini terdapat tempat-tempat menarik seperti pantai, mangrove, keramba jaring apung, dan gua Gusung Lengu. Pantai Tanjung Bira adalah pantai dengan pasir putih yang terletak di Kabupaten Bulukumba.
Di pantai ini terdapat rumah pembuatan kapal tradisional Pinisi. Dan beberapa pulau dan pantai lainnya. Pinisi merupakan kapal tradisional Indonesia. Kapal ini dibangun oleh orang Konjo, subetnis Makassar yang berada di Kabupaten Bulukumba yang masih digunakan secara luas oleh orang Bugis dan Makassar. Seni pembuatan kapal Pinisi ditetapkan oleh UNESCO sebagai karya agung warisan manusia yang lisan dan tak benda pada sesi 12 Komite Warisan Dunia Unik pada tanggal 7 Desember 2017. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini dibangun pada tanggal 1545 oleh Raja Goa Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiu. Pada saat Belanda menempati benteng ini digunakan sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur dan juga sebagai pusat pemerintahan Belanda. Taman Nasional Banti Murung Bulu Sarung atau TN Babul merupakan taman nasional yang terletak di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene, Kepulauan. Taman nasional ini memiliki keunikan seperti lembah Bukit Kapur dengan vegetasi tropis, air terjun dan goa yang menjadi habitat beragam spesies. Di Taman Nasional ini terkenal dengan habitat kupu-kupu sehingga dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly. Terdapat sekitar 250 spesies kupu-kupu dengan 20 jenis kupu-kupu yang dilindungi. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.